Oh nikah. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ay yas'ala Allah ta'ala min fadlihi. وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر أو من العذاب. Alhamdulillah. Faslun paneka situng fasol. Wa yustahabbu ban sunataki idza marra nalaikana lebat pasira orang. Nalaikana katamun pasira orang. Wa yustahabbu ban sunataki idza marra nalaikana katamun nalaikana lebat pasira orang. Bi ayati rahmatin kalaban ayat rahmat. Bi ayati rahmatin kalaban ayat rahmat ayas ala pana pamintah pasira orang. Ayas ala pana pamintah pasira orang Allah Ta'ala dak Allah Ta'ala. Ayas ala pana pamintah pasira orang Allah Ta'ala dak Allah Ta'ala min fadlihi dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra ban nalaikana lebat pasira orang bi ayati adzabin kalaban ayat azab. Bi ayati adzabin kalaban ayat azab ayasta'idza pana paminta perlindungan pasira orang. Ayasta'idza pana paminta perlindungan pasira orang billahi dak Allah. Billahi dak Allah minasyarri dari kecubaan. Minasyarri dari kecubaan au minal adabi atau dari siksa. Au minal adabi atau dari siksa. Artinya ketika kita membaca Al-Quran yang bercerita tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang bidadari, tentang hal-hal yang enak-enak, maka kita dianjurkan apa? Meminta itu kepada Allah. Misalnya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri. Maka ketika selesai ayat itu kita dianjurkan apa? Minta yang itu, minta dimasukkan ke sana. Misalnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka di situ kita dianjurkan doa. Napa doanya? Ya sesuai dengan ayat itu. Kan ayatnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Doa napa? Misalnya Allahumma ij'alni minhum. Allahumma ij'alni minhum. Ya Allah jadikan abdina, jadikan saya bagian dari mereka yang wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara itu. Pakai bahasa Madura enggak masalah, bahasa Indonesia enggak masalah. Pakai bahasa Arab Allahumma ij'alni minhum. Itu bagian dari minta fadl kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketemu dengan ayat-ayat tentang siksa neraka, tentang orang kafir. Misalnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Lalu di situ kita berdoa. Kenapa berdoa? Allahumma la taj'alni minhum. Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, jangan jadikan abdina, jangan jadikan saya bagian dari mereka itu. Nah, kenapa kita dianjurkan berdoa seperti ini? Itu sebenarnya salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Seakan-akan kita sedang berbicara dengan Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang kebaikan-kebaikan, maka kita minta kepada Allah kebaikan itu. Itu artinya orang yang membaca Al-Quran dan kemudian ketika ada ayat rahmat minta, ketika ada ayat adab minta perlindungan,
Berarti orang yang membaca Al-Quran nikah membacanya dengan tadabbur berarti. Kalau orang tidak tadabbur tidak mungkin melakukan ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Nah, di akhir ayat, Allahumma la taj'alni minhum, ya Allah jangan jadikan saya bagian dari mereka itu. Atau yang ada dalam surat Al-A'la, fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Al-A'la al-Ghasyiyah. Fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar. Apa doa kita? Allahumma a'inni, Allahumma apa? Allahumma najjini min adzabik misalnya. Atau tentang hisab, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Misalnya, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Lalu kita berdoa di ayat itu, Allahumma habib ilayyal iman. Jadi setiap ada ayat-ayat tentang seperti itu, kita berdoa kepada Allah meminta apa yang sedang disebutkan oleh ayat itu. Dan di waktu itu doa kita mustajab. Ketika kita baca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca sedang membicarakan tentang rahmat Allah, lalu kita minta rahmat Allah, maka di situ sangat mustajab. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Misal. Ada ayat lahum maghfiratu wa ajrun azim misalnya. Lalu kita berhenti sejenak minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka maghfiratak. Ya Allah, saya minta ampunanmu. Kayak itu. Ini bagian dari tadabbur. Jadi tadabbur itu bukan hanya dipikir maknanya enggak, tapi ketika ketemu dengan ayat itu, maka kita berinteraksi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yaqula atau mengucap bahasa orang, Allahumma inni as'alukal afiyah. Au as'alukal mu'afah min kulli makruhin. Allahumma ya Allah inni sa'angkun abdina as'alum panika minta abdina kada kajunan al-afiyah daka beres. Atau as'alu nyu'un abdina kada kajunan al-mu'afat ada keselamatan min kulli makruhin dari sakapina perang seeka baci. Pakai bahasa Madura enggak masalah, bahasa Indonesia enggak masalah. Ya Allah. Misalnya sampean baca surat Asy-Syu'ara apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Napa doana? Ya Allah, paringin abdina keluarga benak potoh senyelepen dek ka mata. Benda ka ateh. Cak Madura. Makanya itu dibutuhkan tadabbur. Makanya orang yang melakukan interaksi dengan Al-Quran, dengan berdoa sesuai dengan ayat Al-Qurannya, itu adalah orang yang bertadabbur. Kalau orang tidak tadabbur, tidak mungkin. Bila-bila sampean hataman, setengah areh, simari telah juz misalnya, tidak mungkin berdoa seperti itu. Kenapa? Keburu simari ya. Wa idza marra bi ayati tanzihillah. Wa idza marra banalaikan ketemuan bahasa orang bi ayati tanzihillah kalaban ayat nyuci dak Allah. Wa idza marra banalaikan ketemuan bahasa orang bi ayati tanzihin. Kalaban ayat bi ayati tanzihillah kalaban ayat nyuci dak Allah. Nazzaha maka nyuci bahasa orang. Nazzaha maka nyuci bahasa orang. Faqala maka ngucap bahasa orang subhanahu wa ta'ala. Au atabah tabaraka wa ta'ala. Au atabah jallat azamatu rabbina. Subhanah maha suci pasir Allah wa ta'ala ben maha tinggi pasir Allah. Tabarakah maha barakah pasir Allah wa ta'ala ben maha tinggi pasir Allah.
Au atabah jallat maha agung azamatu rabbina. Panapa keagungan nah pangeran nah kaulah saja. Jadi kalau orang membaca seperti ini ketika ketemu dengan ayat-ayat tertentu, maka dia itu bacanya pasti pelan-pelan. Pasti pelan-pelan. Misalnya surat Al-Baqarah. Kenapa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Terus a'anzartahum la yu'minun. Khatamallahu ala wa ala sam'ihim ghishawatu wa lahum adzabun. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Dia berdoa, Allahumma la taj'alni minhum. Ya Allah, selamat akhiratina dari golongan-golongan ngadin. Atau misalnya nyampe hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Akhirnya doa sampean, Allahumma ij'alni minal muttaqin, Allahumma ij'alni minal muflihin. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka sampean berdoa, Allahumma ij'alni minal muflihin. Banyak saya doa, bahkan per ayat sampean bisa doa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Doa, apa doa? Allahumma arhamni. Kan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka minta rahmat ke Allah. Ini sebenarnya cara merayu Tuhan. Itu cara merayu Allah. Ketika Allah sedang menyebutkan dirinya itu Maha Rahman dan Maha Rahim, disitulah kita tagih meminta kepada Allah rahmatnya. Kan Allah sedang mengatakan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka kita minta, ya Allah, kalau begitu kasihanilah hamba. Kalau engkau, wahai Allah, Maha Penyayang, maka sayangilah hamba. Biasanya ketika meminta di waktu itu mudah diterima. Logikanya saja, coba sampean perbandingannya kepada sesama manusia. Kalau ada orang, dia sedang mengaku dirinya itu lampe, coba penten PC waktu ini kah? Mesti abri. Mun orang yang tepat ngaku lampe, pas pentai PC, pakun abri. Ketika ada orang ngaku, engkau ya nyata lampe kok, memberang yang tepat di PC, berang yang beri. Coba, minta PC, pasti beri. Kenapa? Karena sedang membuat pernyataan. Nah, coba misalnya beda orang, makanya kalau orang ingin, sekarang lagi musim politik, kalau calon sedang berkampanye, coba saat itu sampean minta uang, pasti dikasih. Pasti dikasih. Misalnya ada calon DPR atau calon bupati atau calon presiden, dia sedang berkampanye. Lalu dia mengatakan di kampanye itu, nanti kami akan memberikan bantuan kepada santri-santri. Coba langsung sampean minta, Bu, Gula, Pak, saya ini santri. Minta coba. Itu sangat mudah. Bahkan meskipun tidak dikasih waktu itu, sampean ngajukan proposal waktu itu sampean mudah. Kenapa? Karena dia sedang menyebut dirinya apa? Lampu. Nah sama, ketika Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim dan kita sedang baca ayatnya, maka langsung kita minta kepada Allah waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini kan Allah sedang mengatakan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, jika Engkau memang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, maka sayangilah hamba. Kan nyaman? Langsung.
Makanya mustajab. Intinya ketika Allah menyebut sifat-sifat tentang dirinya, maka kita berdoalah sesuai isinya. Kalau Allah misalnya menyebut dirinya maha berkuasa, maha ini, maka mintalah kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Napa artinya? Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Apa yang akan minta di waktu itu? Maka mintalah kepada Allah yang sampean mustahil menggapainya. Kenapa sih mustahil sampean gapai kalau mengandalkan dirinya sendiri? Entan sedikit. Oke, surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Kalau kita mengandalkan itu kita tidak bisa. Kita mengandalkan apa? Mengandalkan ibadah tidak bisa. Tapi kata Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala-galanya, termasuk memasukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, itu Allah mampu. Maka kita tagih Allah, minta Allah ketika Allah sedang menyebutkan sifat itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ajunan maha kuasa atas segala-galanya, termasuk memasuk abtinah dekat surga ajunan tanpa hisab. Atau sampean libur kareng bini misalnya. Yang sulit untuk ditaklukkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ajunan maha kuasa atas segala-galanya, termasuk menaklukkan hati si perempuan itu untuk saya. Ya. Jadi, tapi kalau sampean baca Al-Qur'annya hanya untuk itu ya tidak terjadi. Baca Al-Qur'an hanya untuk itu ya enggak. Tapi ketika sampean baca Al-Qur'an dengan tulus dan kebetulan nyampe ayat-ayat tertentu, di situ sampean dapatnya mana? Minta kepada Allah. Itu sampean kesulitan misalnya kiriman diri sepon arang-arang misalnya, atau kiriman diri sepon sekonni misalnya. Pas berdayat, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah, wallahu dan Allah yarzuqu may yasha' itu maha pemberi rezeki kepada orang yang beliau kehendaki bighairi hisabin, bahkan tanpa perhitungan. Saya ucap tanpa perhitungan kuda mah. Kadang tanpa disangka ada, bahkan perhitungan jauh lebih besar rezeki daripada perhitungannya. Di situ sampean berdoa, ya Allah, ajunan Engkau maha pemberi rezeki kepada orang yang Engkau mau tanpa ada perhitungan. Maka berilah saya rezeki. Nah, faqad sahha, maka engkau sahih. An Hudzaifah bin Yaman. Dari Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Sallaitu asolat patan kaulah ma'an nabi asartana nabi sallallahu alaihi wasallam Zata lailatin setong malam. Zata lailatin setong malam. Faftataha maka muka pasara nabi Al-Baqarah tada ke surat Al-Baqarah. Ternyata surat yang saya mau Al-Baqarah. Faftataha maka muka pasir Nabi Al-Baqarah dari surat Al-Baqarah. Ternyata setelah Fatihah Rasulullah itu yang dibaca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Faqultu maka ngocak betan golah, ngocak ilm ateh nih ibu ni bah kocakin nang jolon. Beni ning lesan. Mun kocakin ilm lesan betal. Ilm adena Sayyidina Hudzaifah nikah beliau adem gerendem ilmu adena. Kenapa? Yarka fakala ruku pasal Nabi indal mi'ah inalaikana ayat 100. Oh, berarti Nabi dia ilmu adena karo. Karena Rasulullah surat nikah memulai dengan surah Al-Baqarah, maka Sayyidina Hudzaifah bin Yaman itu napa? Ilmu adena, ilmu kalbu, ilmu adena nikah. Paling aruku neng ayat ketika nyampe ayat yang ke-100. Ternyata summa madha maka pas lebat pasiran Nabi. Lebih ternyata. Lebih ternyata. Ayat 100 sampai ayat 100 lagi lanjut. Sampai lastare surat Al-Baqarah. Fakultu
Maka ada mengocak abdan goleh ilmu matakian ni. Yusolli asolat pasiran Nabi biha kalaban al-Baqarah fi raqatin dalam sarakaat. Oh berarti al-Baqarah ni kalak sarakaat sini dalam pikir. Ayat apa rakaat pertama surat al-Baqarah. Ternyata famadha maka lebat pasiran Nabi. Summa ftataha maka muka pasiran Nabi An-Nisa ada ke surat An-Nisa. Lanjut ke surat An-Nisa. Ini kalau makmumnya sampean, Kak, Robbu nih. Jadi sampean ini kalau dekat dengan Nabi. Nah, lagi dulu. Faqara'ah maka mawas pasiran Nabi An-Nisa ada ayat surat An-Nisa. Fakultu maka ma torbatan ngocak betan kau. Yarka aruku pasiran Nabi biha kalaban An-Nisa. Oh berarti rakaat ini Nabi habis surat An-Nisa aruku. Ilm adina. Ternyata sumaftatah maka muka pasiran Nabi ala Imran dekat ala Imran. Ternyata lanjut ke Imran. Al-Baqarah napa An-Nisa pas Ali Imran. Faqara maka mawas pasiran Nabi hada ke ala Imran. Coba sambian kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu berapa juz semua? 5 juz 2 lembar. Kan pada An-Nisa apa? Al-Maidah nak juz 6 kan? 6 lembaran ke 3 kan? Berarti 5 juz 2 lembar. Rakaat pertama ini. Rakaat pertama. Makanya dalam riwayat lain, beda hadis lain dalam riwayat lain, ini kan saya makmum siapa? Hudzaifah bin Yaman. Beda hadis lain, saya makmum bin Hudzaifah bin Yaman, siapa? Abdullah bin Mas'ud. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Nabi itu sering diajak sholat malam, rakaat aja bunyi. Kalau dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ini kan kejadiannya riwayat Hudzaifah bin Yaman kan. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang Abdullah bin Mas'ud waktu itu sedang bermakmum dan bacanya persis segak ni kaki ya. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepikiran. Dulu sokeng pendede tak kuat, sampai berpikiran pelacak itu Nabi itu. Oke. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Sampai kata beliau, sampai saking enggak kuatnya, saya sampai berpikiran yang tidak baik. Lalu tabiin mereka ini Kak, sampean mikir apa waktu ini Kak? Sampai Nabi diulap ada kepikiran pelacak itu Nabi. Coba sampean baca 5 juz dengan tartil. Nabi itu kalau ngimamin sholat, baca ayat-ayat, surah-surah itu tartil. Coba sampean, kalau 5 juz dibaca tartil akan selesai berapa jam? 4 jam gitu. Sekitar 4 jam. Rakaat pertama 4 jam. Itu konsekuensi jadi orang yang dekat dengan Nabi. Maka bayangkan, sampean menjadi sahabat. Coba bayangkan, sampean hidup di masa Rasulullah. Dan sampean dekat dengan Rasulullah. Lalu sampean diajak solat dengan bacaan seperti ini. Kira-kira sampean derem. Cangkolang mun tuju. Mun cangkolang. Kenapa? Makanya salah satu hikmahnya kenapa kita guleban sambian ya, kenapa hidup di masa sekarang? Karena Allah sudah tahu bahwa memang yang lebih baik hidup di masa sekarang. Kalau kita hidup di masa Rasulullah, saya yakin kita tidak kuat hidup di masa itu. Dengan kadar keimanan ya saya agak nih kan nih. Keimanan guleban sambian kan pes-pes kapi. Iman kita setipis tisu. Ada remah. Ebri yang secap-capan nyerap. Icore lekas. Karena iman kita setipis tisu. Tapi untuk sahabat-sahabat, para sahabat Nabi yang ditakdirkan hidup membersamai Nabi, itu keimanannya
setebal gunung. Sampai Al-Imam Al-Busiri itu dalam burdahnya mengatakan apa? Ketika Imam Al-Busiri sedang menceritakan sahabat apa? Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami wasal hunainan wasal badran wasal uhudan fusulu hatfin lahum adhaminal wakhami. Hafal? Enggak? Jadi hafal lagi Quran dulu. Apa kata Al-Busiri ketika menceritakan sahabat? Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Humul jibal, para sahabat itu ibarat gunung. Bagaimana gunung? Fasal anhum musadimahum. Kalau tentang kekuatan gunung, jangan nanya kepada gunung. Tapi nanyalah fasal anhum musadimahum. Nanyalah, tanyalah orang yang pernah nabrak gunung. Madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Apa yang dialami ketika menabrak gunung? Kenapa sih alami menabrak gunung? Humul jibalu fasal anhum musadimahum madza ra'a minhum fi kulli mustadami. Tentang kehebatan sahabat, tentang kehebatan sahabat Nabi, tentang keimanan sahabat Nabi, tentang kehebatan sahabat Nabi, jangan tanyakan ke mereka, karena mereka itu ibarat gunung. Tanyakan kepada saksi-saksi yang pernah nabrak gunung, apa yang mereka rasakan. Tak akuli gunung, si bedah si nabrak si mati. Seperti kejadian tahun sekitar 2013-2014 nang Bogor ada namanya Gunung Salak. Yang mana Gunung Salak? Waktu itu Indonesia mendapatkan bantuan dari Rusia pesawat Sukhoi. Jadi waktu itu uji coba penerbangan pesawat Sukhoi di Indonesia. Berangkat dari landasan udara Halim Perdana Kusuma di Bekasi. Yang di dalamnya karena itu percobaan, maka di dalamnya berisi penumpangnya adalah pejabat-pejabat negara penting. Lalu apa yang terjadi? Nyampe Bogor, pesawat itu nabrak gunung, mati kapi. Mati kapi. Jadi sahabat itu ibarat gunung, keimanan mereka seperti gunung, keberanian mereka seperti gunung, kemampuan para sahabat seperti gunung. Bagaimana kehebatan gunung? Ya itu, lihat saja, nabrak pakai pesawat, gunung tak akuli, tak lewang, tak bujur le kanan, pesawat sih mati. Nah, keimanan sahabat seperti itu. Makanya sahabat nikah ada saya tahu kok mati. Ada cerita kok mati. Ketika Rasulullah SAW di peperangan, setiap Rasulullah mengikuti peperangan, Rasulullah itu tidak pernah terkena pedang ataupun panah pasar. Pertanyaannya, mak bisa? Nabi Muhammad ini kata temannya jawab pas, tak temannya jawab pasar, tak temannya jawab pedang. Pertanyaannya, mak bisa? Apa? Kenapa? Si terjadi. Ya cuma dengan di Allah saya jaga, angki Allah saya jaga. Tapi Allah aja ini kan pakun ada pelaksananya. Jadi Rasulullah itu ketika peperangan, para sahabat itu tidak semua menyerang orang kafir. Di antara para sahabat itu ada yang bertugas melindungi Rasulullah. Bagaimana cara melindungi Rasulullah? Ketika ada panah menuju Rasulullah, maka panah itu ditangkis dengan apa? Dengan tubuh mereka. Jadi mun bede pasar mangka antara Rasulullah yang baki badan mereka. Mate. Lalu sahabat selain saya akan teh. Mun bede pedang antara Rasulullah lere tambah aki. Pertanyaannya, kita bisa enggak kalau hidup di masa itu? Lalu lihat bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau dengan Rasulullah berada dalam gua Hira, ketika melarikan dari kejaran orang kafir, ketika berada di dalam gua, nikah Rasulullah
paten Abu Bakar. Abu Bakar alengki Rasulullah asaren seyaran sebab ka kanton ini. Kenapa nih? Kapokang Abu Bakar. Rasulullah asaren. Tiba-tiba paten Abu Bakar keke olar. Keke olar. Kenapa saya kalau ke Abu Bakar? Dari saking takun Rasulullah kenapa nyaman abungu? Maka keke olar ni ke Abu Bakar neng. Saking luar biasa tahan. Kenapa? Nisar ke Rasul. Sampai Abu Bakar mular aing soalnya kegar ke Rasulullah, Pak Rasulullah abungu. Bayangkan sambian ada di posisi itu, keke olar, mancel sambian. Rasul olar Rasul. Nikah Abu Bakar, pulana Rasulullah asaran ke beliau. Patutnya keke olar tak akuli sekali. Bisa nahan sahakan keke olar. Demi apa? Demi Rasul. Sampai Abu Bakar mular tak amunyi. Kalau orang yang maca nyap-nyap ke Rasulullah, Pak Rasulullah abung. Anapa mak mular? Kiki olar artinya. Pak yang laki anu mah beres. Coba sampean hidup di zaman Rasulullah. Wah, kerja itu bukan melolo di Rasulullah. Bila lebih salat berjemaah. Rasulullah nikah. Masa Rasulullah nikah, lamun beda perang tak norok, nikah cap orang munafik. Mun beda perang pas tak norok, ya cap orang munafik. Mungkin gue leban sambian, ya jak perang ke norok. Tikel buki ke lain. Kenapa? Karena keimanan kita setipis tisu. Dari mana tisu? Tak usah cucu dicerum, beri aing secap-cap lah terpes. Itu tisu. Beri aing sekoni lah sobek pun. Pada ben makin gula ben sambian. Jangankan ekuta kalaban pese banyak. Ting pelian, ibri pese sekat buh auba. Ibri sehari mi auba, beri anoro. Ini kasih kocak iman kita setipis tisu. Kengun sahabat jangankan kalau harta keluarga nih kan dikorbankan. Nikah Rasul Abu Bakar keke olar tak kulian. Kuliban sampean apa aja keke rengi. Mancel ya. Lalu jadi kalau kita lihat imannya sahabat itu luar biasa. Makanya para sahabat itu adalah manusia-manusia terpilih yang oleh Allah sengaja dipilih untuk menemani makhluk terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pas sahabat Rasulullah, kalau misalnya sahabat Rasulullah imannya seperti kita semua, ya Islam tak ada pak ke tahun 2000. Kenapa? Yang iman enggak dikakapi, enggak boleh sampai. Jadi para sahabat itu luar biasa sampai ketika bermakmum dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal coba Sayyidina Hudzaifah bin Yaman nikah itu mengira Rasulullah akan berhenti di ayat ke berapa Cang Cibru? Ke 100. Mun ayat sampai ayat ke 100 mun justung berapa gini? Setengah juz ya, apa para sajus lagi? Para sajus ya. Ternyata sampai 4 juz. Itu rokat pertama. Rokat kedua lain lagi. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ini boleh. Idza marra nalaikana lebat pasaran Nabi. Idza marra nalaikana lebat pasaran Nabi bi ayatin kalaban ayat fiha siapa nikah dalam ayat tasbihun tining tasbih sabbaha maka maus tasbih pasaran Nabi. Idza marra nalaikana lebat pasaran Nabi bi ayatin kalaban ayat fiha siapa nikah dalam ayat tasbihun tining tasbih sabbaha maka maus tasbih pasaran Nabi. Ketika ada pakai ayat tasbih subhanahu wa ta'ala amma yusyriku, ini maus tasbih subhanallah subhanahu wa ta'ala.
Wa idza marra banalaikana lebat pasira Nabi bi sualin kalaban pertanyaan, permintaan, salah maka nyuon pasira Nabi. Ketika ada pertanyaan misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa. Jon abid paju saya tambah doa berang sebarang. Jadi sekitar meni jumlah ban doa na teti 5 juz nih kan. Teti 6 juz. Kan 5 juz. Teti 6 juz pun batami ban doa na barang sebarang. Wa idza marra bi ta'awudin banalaikana lebat pasira Nabi bi ta'awudin kalaban ta'awud, ta'awud maka nyon perlindungan pasira Nabi. Rawahu Muslim fi sahihi. Wa kanat banbadah suratun nisa'i panapa surah An-Nisa fi dzalikal waqti dalam keadaan waktu. Wa kanat banbadah suratun nisa panapa surah An-Nisa fi dzalikal waqti dalam keadaan waktu. Mutaqaddimatan panika se ngadaeun ala Ali Imran atas Ali Imran. Waktu kenika penyusunan ayat Al-Qur'an, penyusunan surah Al-Qur'an tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu urutan Al-Qur'anah Fatihah, Al-Baqarah, napa pas? An-Nisa pas Al-Imran. Waktu kenika. Mangken napa mangken? Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lamba entan Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Nyoba urutan. Jadi sahabat nikah termasuk sayyidah raji-rajina Rasulullah, istri-istri Rasulullah nikah semuanya adalah orang-orang hebat dan orang-orang luar biasa. Tak nemu orang bini si padah ben rajina Rasulullah tak nemu. Kehebatnya. Termasuk putrana Rasulullah nikah dan orang-orang yang hebat. Jadi intinya orang yang hidup membersamai Rasulullah itu adalah manusia-manusia paling hebat sepanjang masa karena mereka akan atau menemani manusia paling hebat. Luar biasa nih kasih Dina Ali, kumpul. Biar mau maca sirah atau cerita para sahabat bagaimana mereka berjuang menemani Rasulullah. Nika ngenes kate, sedih kate. Aba paharasah, si aba nika tidak artinya tidak arkenan apa. Etempeng para sahabat. Dek napa anu gelaban sampean? Hafal Quran, hafal nikah dek napa? Kenapa? Sahabat nikah keimanannya nikah setebal gunung. Sementara gelaban sampean keimanannya setebal tisu. Mungkin agak plastik pendanan, makin radang. Bisa kebetulan aing, mun tisu. Kebetulan aing. Terbas. Qala ashabuna atabu pasal banyak-banyak ulama qala sadaja rahimahumullah. Wa yustahabu bani sunataki hada soal penapa panika permintaan. Wa yustahabu bani sunataki hada soal penapa panika permintaan, minta ke Allah. Wal isti'adah ban minta perlindungan. Wal isti'adah ban minta perlindungan. Wat tasbih ban maca tasbih. Likulli qari'in ikan di saben-saben orang yang maca Al-Qur'an. Likulli qari'in ikan di saben-saben orang yang maca Al-Qur'an. Sawaun panika pada kana tining bada pasara qari. Sawaun panika pada kana tining bada pasara qari fi sholati panika dalam salat. Au kharijan atau saya luar anha dari salat. Jadi dalam salat atau di luar salat pada. Makanya mani penyonyar kak mon sabat nikah ketika Jumat karo kan sebiasa erat suratnya si mas napa? Sebiasa mas sareng al-ghasyiyah. Nikah ketika imam dapat fa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Nikah doa apa doana? Allahumma apa? Allahumma najjini min adzabik. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Napa doana? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kira nikah. Jadi doa yang akan kita lantunkan, doa yang akan kita panjatkan itu tergantung ayat yang kita baca, sesuaikan. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Madura boleh,
Bahkan pakai ngenangan tak napa pian. Tak tahu saya kocak aginah lah ngenangan. Ini salah. Dapat ayat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Apa sih boleh jalan ngenangan. Nah, sebenarnya sesuai bi ayat. Qalu atabu basara ashabuna. Qalu atabu basara ashabuna. Wa yustahabu bani sunnata kidzalika panapaka disa soal. Wa yustahabu bani sunnata kidzalika panapaka disa soal fi salatil imam dalam salat imam wal ma'mum wal munfarid banca salat katibi. Wal munfarid banca salat katibi. Jadi sambian salat tati imam tati makmum dianjurkan. Li'annahu karena sangkuna panapa soal du'aun paneka doa. Li'annahu karena sangkuna panapa soal wal isti'adah wa tasbih du'aun paneka doa. Fastawau maka padah pasara kapi imam makmum dan munfarid. Fastawau maka padah pasara kapi al imam wal makmum wal munfarid fihi dalam doa padah kapi. Kata mini akati yang waca amin akibal fatihati salastarena fatihah. Kata min akati yang ngoca amin akibal fatihati salastarena maca fatihah. Wahada alladhi bantining panikah alladhi dakarna senyebut kaulah hudaka alladhi wahada alladhi bantining panikah dakarna senyebut betul kaulah hudaka alladhi min istihbabis su'al dari kesunatan minta min istihbabis su'al dari kesunatan minta wal isti'adah banyon perlindungan huwa madhhabus syafi'i panikah madhhab imam asy-syafi'i ini kan madhhab imam syafi'i radhiyallahu anhum wa jamaahiril ulama dan banyak-banyak mayoritas ulama. Wa jamaahiril ulama dan banyak-banyak mayoritas ulama. Jadi itu madhabnya Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa ketika nyampe ayat-ayat seperti itu meskipun kita di dalam solat itu dianjurkan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Qala Abu Hanifah, atabu basar Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wala yustahabu bantai sunnata kidzalika mana pakai disa soal. Kalau dalam madhab Abu Hanifah tidak disunahkan. Wala yustahabu bantai sunnata kidzalika panapa kadisa as-su'al bal fali yukrahu imakraki panapa dalik fi sholati dalam salat. Kalau dalam madhab Abu Hanifah itu makruh. Makruh. Was-shawabu banti ini sebenar qaulul jamaahir paneka jabuna banyak-banyak mayoritas. Nah, disitulah pentingnya tadabbur. Karena dengan tadabbur kita bisa berdoa sesuai dengan ayat Al-Quran, bisa meminta kepada Allah sesuai isi Al-Quran. Tapi kalau kita tidak tadabbur, tak oning napa saya baca, tak kira gak gini kah? Lakor macam misalnya, lakor macam. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Apa sih boy? Jangan tidak pakai misalnya. Kan tak tahu. Kenapa? Bulan tak tadabbur. Bulan tak tadabbur. Jadi dengan tadabbur kuncinya ada di tadabbur ayat Al-Qur'an. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin ya, Turan. Ya, Turan. Apa? Di kosan, iyo berup. Ibu benar apa? Ya, napa yang kesepakatan ringkas. Napa janan? Misalnya di kosan, beberapa dapur lain, ya itu tergantung kesepakatan antara dapur dan dapur benar. Ya misalnya mereka memperbolehkan, ya tidak masalah. Oh, benak kanan. Oke, jadi sampean misalnya ada kos kasah. Nikah ada kos kasah.
Saya kata kok cakalan, saya kata kok ajem. Ternyata saya tepan oleh kok cakalan, tanda kok cakalan. Dan kok ajem. Saya oleh di kosan ajem, tepan tanda kok ajem dan kok cakalan ini kan. Lalu iborok. Pertanyaan apa tak terjadi riba sini ya. Jadi perlu ekoningin dari teman-teman bahwa dalam tukar menukar dalam Islam itu ada aturannya. Setidaknya barang yang akan kita tukar itu ada dua jenis. Satu barang ribawi, yang satu bukan barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Barang ribawi itu adalah barang yang berpotensi terjadi riba di sana. Kalau barang non ribawi itu adalah barang yang tidak mungkin terjadi riba. Sampai di sini paham? Jadi ada barang yang ditukar itu berpotensi sangat mungkin terjadi riba, ada barang kalau ditukar itu tidak mungkin terjadi riba. Sampai di sini paham? Lalu apa saja barang yang berpotensi terjadi riba? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada dua macam. Dalam mazhab Syafi'i, barang yang berpotensi terjadi riba ada dua. Satu, barang konsumtif. Barang konsumtif. Apa itu barang konsumtif? Barang yang bisa dikonsumsi. Baik dikonsumsi sebagai makanan pokok atau dikonsumsi sebagai senang-senangan. Contoh konsumsi yang dikonsumsi sebagai bahan pokok adalah nasi, lauk, itu adalah barang ribawi. Ada barang ribawi bahan konsumtif bukan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan obat-obatan. Itu adalah semua barang ribawi. Jenis pertama. Barang ribawi jenis kedua adalah alat tukar yang sah. Alat tukar yang sah. Jadi yang pertama barang ribawi adalah bagi urung bahan konsumtif, yaitu barang yang bisa dikonsumsi. Yang kedua adalah alat tukar. Apa alat tukar? Kenapa alat tukar yang sah? Uang. Apa? Uang. Kalau dulu di masa Rasulullah itu alat tukar yang sah itu adalah dinar dan dirham. Dinar mata uang yang terbuat dari emas, dirham mata uang yang terbuat dari perak. Itu pertama barang ribawi. Yang kedua barang non ribawi. Barang yang tidak mungkin terjadi riba. Apa? Ya di luar dari yang dua ini. Selain barang konsumtif dan selain barang alat tukar. Contoh handphone. Handphone ini kalau ditukar dengan handphone apapun, bagaimanapun caranya itu tidak akan terjadi riba. Kenapa? Karena ini bukan barang yang berpotensi riba. Begitu juga meja. Meja ini barang non ribawi. Kenapa? Karena ini tidak mungkin terjadi riba. Lalu apa konsekuensinya? Kalau barang itu ribawi, barang ribawi adalah barang yang berpotensi terjadi riba. Ditukar satu jenis. Ditukar satu jenis. Apa yang dimaksud dengan satu jenis? Nasi ben nasi. Nasi ben nasi. Itu satu jenis. PC ben PC. Cukok ben cukok. Satu jenis. Cakalan ben cakalan. Maka kalau itu ditukar satu jenis, ya, ditukar satu jenis, maka agar tidak terjadi riba, maka ada dua syarat. Pertama, ukurannya harus sama. Bila sepetok, ya pada sepetok, sini kan. Malah tak terjadi riba. Yang kedua, harus kontan, harus kontan. Paham? Jika dua syarat itu dilakukan, maka tidak terjadi riba. Jadi nasi sepetok ben nasi sepetok porop. Kor pada sepetok kan berarti pada. Kor kontan pada ya entan tak riba. Tapi lamun ukurannya sama, sepetok ben dua petok, itu yang riba. Jadi mun sepetok pada sepetok tak masalah. Ada mamun tu nak cakalan tu nak ajam. Cakalan ben ajam nikah sudah beda jenis. Kalau sudah beda jenis, maka tak apa ada tak masalah. Mun beda jenis, maka tak apa ada tak masalah. Paham?
uang misalnya, alat tukar. Kasambian kalau ingin menukar uang dengan uang itu harus nilainya harus sama. 100.000 ya ban 100.000. Mun 100.000 iporo ban 95 itu riba. Mak beda banyak. Mbian oneng mbian. Biasanya mun ita kota ke Jakarta, Surabaya, Semarang, nikah bila para lebaran, para telasan kasah, banyak orang yang matabar morop PC lempu. Matabar morop PC lempu. Setiap 100.000 nikah bisa iporob ban 95.000. Gulan di PC 95.000 pecahan 2.000-an. Sambian adi 100.000 iporob, sambian 100.000 gula 95 iporob. Itu yang terjadi dengan kota. Itu jelas riba. Kenapa? Karena satu jenis sama-sama mata uang. Iporob nilainya sama itu riba. Maka sambian mon morpa nasi dekosan ban nasi dekosan, sepetok ban sepetok. Itu namanya padah jumlahnya. Mun cukon tak padah. Cukok ni beda jenis. Mun beda jenis nikah tak teti masalah. Kok cakalan. Kecuali kok cakalan pada kok cakalan porop. Nikah kutu padah. Sekerak ben sekerak. Bisa paham ki? Lamun benih barang ribawi. Lamun benih barang ribawi berarti bukan bahan konsumtif dan bukan alat tukar yang sah. Maka pertukaran antara barang yang non ribawi itu tidak disyaratkan sedua gela, tidak harus sama dan tidak harus kontan. Contoh, gulan di meja tung dengan hitung, meja tung. Sampai di meja kan ka sapolo. Iporop tak riba tan. Kenapa? Karena meja bukan barang ribawi. Teka satu jenis. Bisa paham? Jadi mun sampean porop nah nasi dekosan, porop banding lain-lain. Kor pada. Sepetok iban sepetok, iya si bahaya. Mun sepetok bandu petok. Nah itu tak boleh. Gula di nasi sepetok, porop banding bandu petok. Nah itu tak boleh. Bisa paham? Nah ini kah cara tukar menukar barang ribawi. Banyak barang ribawi ini kan intinya dua, barang konsumtif dan barang alat tukar yang sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i ada beda pendapat yang lain, tapi inilah mazhab Syafi'i. Oke, bahasa lain saya tanya. Tapi ngerti men barang ribawi dan non ribawi. Jadi mun barang ribawi, tetimbian riba ini hanya berlaku di dua hal itu tadi. Kenapa? Barang konsumtif dan alat tukar. Kenapa barang konsumtif? Barang sih bisa dikonsumsi. Kok sapeh itu barang ribawi. Keng mun sapeh benih. Kok embi itu barang ribawi. Keng mun embin benih. Anapa polana? Polana lamun cukup embi teuking embi ini barang konsumtif. Lakar memang tujuannya untuk dimakan. Keng mun embi belum tentu untuk dimakan. Kenapa tujuan embi selain dimakan? Ternak. Jadi si barang ribawi adalah barang konsumtif, teuking sapeh, teuking embi. Mun sapeh ben benih barang ribawi. Kengan, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi mun sayur-sayuran bian rop-ropna, pebeng pada pebengah, mun pada pebengah. Nika usah papada mun rop-rop sekilo pada sekilo, setekem pada setekem. Kayak mun pita jenis, pebeng epor paban cuy misalnya, tak masalah pakai pita. China sekilo pebengah sasak epor tak masalah. Kenapa? Polanya sudah beda jenis. Mun pada jenis beras ban beras, mereka kotu. Oke, bisa paham? Bermula saya yakin. Kesake. Senika. Kini ribet pertanyaannya. Senika.
Gulan di ajam laki, bini tetangkan di ajam laki. Sakih atau telur din sera telur ajam kan sini kan. Budun kasih din sera. Maka budun kasah din se andi ajam bini. Budun din reng sandi ajam. Andi hak orang yang sandi ajam laki entan tandi hak. Kenapa? Karena manina ajam laki nikah tak bisa eka andi, tak bisa dijual belikan. Bisa jual beli. Bisa eka anu. Jadi terasa kelitong manjon ajam, lakar anu ajam masa, kebutuhan ajam lakar, kebutuhan biologis ajam. Jadi din si andi ajam bini. Senika. Din si andi ajam bini, bini din si andi. Sejam laki nuntut itu tak bisa. Atas dasar apa dia menuntut? Abu cuk ing mandina ajam laki tangan di ruah. Tangan di kok. Tanya aki. Bila teman adik mandina ajam? Ceng kasa ajam nyakeh kasah, keng kebutuhan ajam. Kebutuhan biologi seajam. Jadi menurut idin serah, idin si andi ajam bini. Boleh sobong. Sobong kan kantoh faslun wa mimma yu'tana bihi wa yata'akkadul amru bihi wallahu alam.